Ya, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi tentu kita harus menggunakan hidup kita yang hanya sebentar ini untuk berjalan sesuai dengan jalan yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jalan yang ditunjukkan Allah Subhanahu wa taala itu sudah jelas ada dalam Al-Qur'an dan juga dalam sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk memahami itu semua, ketika kita punya keterbatasan ilmu, tidak ada cara lain kecuali kita merujuk kepada penjelasan para ulama muktabar tentang ayat dalam tafsir, maupun juga terhadap hadis Nabi yang dijelaskan oleh para ulama muktabar yang lain. Demikian juga dalam kitab fikih. Tapi saya ingin tegaskan, tentu menjadi penting belajar kepada siapa. Ada satu ungkapan, beberapa ulama mengatakan bahwa undur amman ta'khudu hadal ilm fa inna hadal ilm minad din. Perhatikan dari siapa kamu mengambil ilmu ini, karena ilmu adalah bagian dari agama. Dan tadi saya katakan penting untuk mengetahui apakah orang yang kita ambil dari ilmunya itu memiliki kapasitas keilmuan, dan yang tidak kalah pentingnya adalah memiliki khasyatullah. Tidak ada gunanya ilmu setinggi gunung, sebesar gunung, seluas samudra, tetapi tidak ada khasyatullah. Yang ada bukan lagi menunjukkan jalan pada kebenaran, tapi justru menyesatkan. Moga-moga kita termasuk yang diberi Allah Subhanahu wa taala karunia untuk mendapatkan guru-guru yang semacam itu, guru-guru yang mewarisi ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan guru-guru yang punya khasyatullah, jadi takut kepada Allah semata. Dan tidak kalah pentingnya, Quran ini tentu saja harus diamalkan. Dan ketika sebagian tidak bisa diamalkan, tapi harus ditegakkan dalam sebuah institusi khilafah, maka harus diperjuangkan. Dan ini sesungguhnya yang harus kita lakukan, bukan berhenti belajar, tetapi belajar adalah untuk diamalkan dan untuk diperjuangkan dalam kehidupan. Insya Allah ketika kita belajar, mengamalkan dan memperjuangkan agar apa yang diwajibkan Al-Quran ini wujud di tengah kehidupan, Masya Allah, pahalanya luar biasa. Tak lain, belajar menegakkan apa yang disebut dengan syariah dan khilafah. Moga-moga kita semua termasuk diberikan Allah SWT, diberi kesempatan, diberi kemampuan untuk berada dalam barisan para pejuang syariah dan khilafah. Moga-moga begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.